wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reza Wahyopita, student ID 24411-085 from Management Class 24B. On this occasion, I would like to present a topic about management control system. In this presentation, I will explain to the concept of management control system, including its definition, objective, component, and its importance in helping organizations achieve their goal effectively and efficiently. Teman-teman, pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, sistem pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem yang membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya sebuah perusahaan menetapkan target penjualan sebesar 1 miliar rupiah dalam 1 bulan. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan perlu membuat perencanaan, membagi tugas kepada karyawan, memantau hasil kerja, dan melakukan evaluasi apabila target belum tercapai. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan yang pertama adalah membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian yang baik, setiap bagian organisasi dapat bekerja sesuai arah dan strategi yang sama. Tujuan kedua adalah meningkatkan efektivitas kerja. Efektivitas berarti pekerjaan yang dilakukan mampu menghasilkan output sesuai dengan target yang diharapkan. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Artinya, perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja, waktu, dan biaya secara optimal tanpa pemborosan. Lalu, tujuan berikutnya adalah menjaga aset perusahaan dari risiko kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Selain itu, sistem pengendalian manajemen juga bertujuan menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Di dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, detektor atau sensor. Detektor ini berfungsi untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai aktivitas yang sedang berlangsung dalam organisasi. Contohnya adalah laporan penjualan, laporan produksi, data absensi karyawan, dan laporan keuangan. Yang kedua, ada asesor atau penilai. Asesor bertugas membandingkan hasil yang dicapai dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, perusahaan menargetkan penjualan sebesar 1 miliar rupiah, tetapi realisasi penjualan hanya mencapai 800 juta rupiah. Dari sini, dapat diketahui bahwa terdapat selisih atau penyimpangan yang perlu dianalisis. Lalu yang ketiga, ada efektor atau tindakan korektif. Efektor merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan. Contohnya adalah memberikan pelatihan kepada karyawan, meningkatkan promosi, atau memperbaiki prosedur kerja. Dan yang keempat, ada jaringan komunikasi. Komunikasi berfungsi menyampaikan informasi hasil pengukuran dan evaluasi kepada pihak yang berkaitan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Teman-teman, dalam praktiknya sistem pengendalian manajemen ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan strategis. Pada tahap ini, perusahaan menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan menetapkan target peningkatan penjualan sebesar 15% dalam 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Setelah strategi ditetapkan, perusahaan menyusun anggaran sebagai pedoman penggunaan sumber daya.
Misalnya, menyusun anggaran promosi, anggaran operasional, dan anggaran pengembangan produk. Lalu yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya adalah menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setiap bagian perusahaan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang keempat, ada pengukuran kinerja. Pada tahap ini, manajemen melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dicapai. Pengukuran dapat dilakukan melalui laporan penjualan, laporan keuangan, atau indikator kinerja lainnya. Dan yang kelima, ada evaluasi dan tindakan perbaikan. Jika ditemukan perbedaan antara target dan hasil yang dicapai, maka perusahaan akan melakukan evaluasi untuk mencari penyebabnya serta menentukan langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan. Secara umum, terdapat 3 jenis pengendalian dalam manajemen. Yang pertama ada pengendalian preventif, yaitu dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan. Contohnya adalah pelatihan karyawan, penyusunan SOP, dan proses seleksi pegawai. Lalu yang kedua adalah pengendalian detektif. Pengendalian detektif dilakukan untuk mendekati atau menemukan kesalahan yang telah terjadi. Contohnya adalah audit internal dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Contohnya adalah revisi prosedur kerja, pemberian pelatihan tambahan, atau perbaikan sistem yang bermasalah. Dalam sistem pengendalian manajemen terdapat konsep yang disebut pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dan tanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu ada pusat biaya atau cost center. Pada pusat biaya, manajer bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan. Contohnya adalah bagian produksi. Lalu ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan, manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan yang dihasilkan. Contohnya adalah bagian pemasaran atau penjualan. Lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya sekaligus. Contohnya adalah cabang perusahaan. Lalu yang ketiga ada pusat investasi atau investment center. Pada pusat investasi, manajer bertanggung jawab terhadap laba dan penggunaan investasi perusahaan. Contohnya adalah divisi besar atau anak perusahaan. Penerapan sistem pengendalian manajemen memberikan banyak manfaat bagi organisasi maupun perusahaan. Beberapa manfaat tersebut antara lain membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempermudah evaluasi kinerja, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, sistem pengendalian manajemen juga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja, hingga evaluasi dan tindakan perbaikan. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi.
Okay, I like everyone. That is all I would like to share about management control system. I hope this presentation has helped you better understand what management control system are, their objective, and their importance in organization and business. If there are any mistakes or shortcomings in my presentation, I sincerely apologize. Please feel free to leave your comment, suggestion, and contact constructive feedback. Thank you very much for watching and for your attention. My name is Reza Wayopita, a management student, and I would like to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.